Shoot! Get down! You alright? Yeah, I think so. Thanks. You can thank me later, when we're safe. Holy shit. Come on! Get in! Hold on. What the hell is going on? I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Live around here? No. I'm looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. Zombie adalah mayat yang dibangkitkan, tanpa memiliki pikiran dan bernafsu, memongso manusia yang hidup. Target utamanya adalah otak manusia. Zombie berasal dari cerita rakyat Haiti di mana zombie adalah mayat yang dibangkitkan melalui berbagai metode, paling umum adalah praktik magis dalam kepercayaan seperti voodoo. Pendapat lain mengatakan bahwa kata zombie berasal dari bahasa Afrika Tengah, zumbi yang berarti mayat dalam bahasa Mitsogo di Gabon, dan jambi berarti jiwa dari orang yang telah meninggal dalam bahasa Kongo. Kata ini pertama kali dicatat pada tahun 1819 dalam sejarah Brasil oleh penyair Robert Southey. Di Haiti, zombie umumnya hantu atau segala penampakan yang menyeramkan di malam hari. Tetapi artinya berubah bertahap menjadi ilmu gaib yang dilakukan penyihir untuk membangkitkan orang yang mati dan dapat dikendalikan dari jarak jauh. Hal ini terjadi dimulai pada 1804, awal dari Perang Revolusi Berkepanjangan. Setelah itu, diberitakan banyak terjadinya kanibalisme, persembahan manusia, dan ritual mistis yang berbahaya. Pada 1925, Amerika mengambil alih Haiti yang dianggap sebagai negara terbelakang dan kisah-kisah ini mulai mengerucut pada zombie. Kepercayaan primitif itu dibawa ke negara mereka dan dimodifikasi menjadi zombie yang dikenal sekarang. Ustadz, maaf, boleh terusin? Maaf ya Ustadz. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Bapak-bapak pernah lihat lagu Michael Jackson? 'Cause this is thriller, thriller night. Pernah? Aduh kesian deh bapak-bapak nggak tahu.
Michael Jackson pernah mengeluarkan satu video klip tentang lagunya Thriller judulnya, dan video itu menginspire orang untuk membuat film zombie. Zombie artinya mayat bangkit. Bukan saya yang menghina, bukan. Itu dia yang menghina. Bangkit pula dari antara orang mati. Film Zombie Susana. mengalami modernisasi sebagai orang yang sudah mati dibangkitkan dengan metode fiksi ilmiah seperti virus, radiasi, vektor, patogen, parasit, kecelakaan ilmiah, alien, dan lain-lain. Zombie ini digambarkan sebagai pemangsa daging manusia yang hidup dengan tubuh yang membusuk dan menginfeksi dengan cepat melalui gigitan atau cakaran. Zombie dikaryakan dalam bentuk film dan menjadi film horor favorit dari film low budget hingga film box office. Zombie dikisahkan dalam video klip Thriller Michael Jackson, seperti yang dikatakan Kainomo. Dan video games ikut mempopulerkan pandemi zombie. Topik kita hari ini setan. Tuhan Yesus itu bukan Nabi Isa. Menurut kamu bagaimana? Ya, kalau saya ya memang bukan Nabi Isa, tapi saya kok punya prinsip begini, kok orang mati kok bisa jadi zombie itu terus gimana? Orang mati jadi zombie maksudnya? Iya. Orang Siapa mati yang orang mati? lagi itu jadi zombie biasanya itu. Nah ini kok bisa orang mati itu hidup lagi di tayangan, disebut vampir, disebut zombie, kok disembah itu terus gimana? Ini pertanyaan atau bertujuan untuk mengolok-olok? Tentu saja semua pertanyaan konyol dari Muslim bertujuan untuk mengolok. Kekalahan iblis berarti kemerdekaan manusia atas dosa, tentu iblis tidak suka. Sebenarnya dalam iman Islam, percaya dengan kebangkitan orang mati. Seperti dalam Al-Quran dan hadis berikut. Dari Al-Quran dan hadis tersebut sangat jelas bahwa Allah dan Isa membangkitkan orang mati. Apakah mereka membangkitkan zombie? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pertanyaan ini sebenarnya bertujuan untuk mengolok. Muslim tidak menyadari bahwa Al-Quran juga mengakui kebangkitan orang mati. Pertanyaan ini biasanya dilakukan oleh Muslim yang buta Al-Quran dan hadis. Semua pertanyaan Muslim mengenai Yesus dan Alkitab sudah dijawab tuntas, baik dari Alkitab itu sendiri, sejarah, bukti-bukti di luar Alkitab. Tidak ada yang bisa dilakukan debater Muslim kecuali membuat pertanyaan bodoh dan tidak akademis yang sebenarnya menembak iman mereka sendiri dan tanpa disadari mereka membongkar ajaran Islam yang berantakan. Dalam Al-Quran dan hadis juga dikatakan bahwa Isa bangkit dari kematian. Apakah Isa adalah nabi zombie Islam? Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku, serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya." Surah Ali Imran 55. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku, Isa, dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Surah Maryam 33. Dalam iman Islam, Isa sudah terangkat dalam keadaan hidup di hadapan Allah, berarti pada surah Ali Imran 55 dan surah Maryam 33 menyatakan bahwa Isa sudah mengalami kematian dan bangkit ketika terangkat. Lalu mengapa Muslim tidak percaya dengan kematian dan kebangkitan Isa?
Karena ada surah An-Nisa 157 sampai 158 yang membatalkan surah Ali Imran 55 dan surah Maryam 33. Isa diangkat tanpa kematian dan kebangkitan. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putera Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Surah An-Nisa 157 sampai 158. Jangan panggil saya Ustadz, saya adalah penginjil, nggak cocok. Oh, iya terserah. Oke, mau penginjil mau apa? Iya, panggil saya Bapak Penginjil, kayak gitu. Panggil saya penginjil, saya bukan Ustadz, harus sesuai dengan fakta. Kalau saya Ustadz, saya di masjid. Kalau saya Ustadz, saya sudah terima panggilan-panggilan besar untuk tablik akbar. Tapi karena saya bukan Ustadz, saya hanya di sini untuk kemudian menggembalakan teman-teman saya. Saya hanya seorang penginjil jalanan. Silakan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Injil Matius 20 ayat 18-19. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Injil Lukas 24 ayat 46-47. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa apa yang dikatakannya benar dan terjadi. Yesus sebelumnya berkata kepada para rasul, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Injil Yohanes 11 ayat 25. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Surat 1 Korintus 15 ayat 14. Kebangkitan Yesus telah memberikan spirit kepada para rasul dalam mempertaruhkan nyawa untuk menjalankan amanat agung atas perintah Yesus agar semua bangsa mendapatkan keselamatan. Muslim tidak percaya dengan kematian dan kebangkitan Yesus, karena surah An-Nisa 157-158. Tapi mereka menolak banyak ayat Al-Quran. Mereka mengolok-olok Yesus seperti pada Injil Matius 20 ayat 18-19 bahwa kebangkitan Yesus sebagai mayat hidup atau zombie. Kematian dan kebangkitan Yesus menandakan kemerdekaan manusia atas dosa. Hal ini juga menandakan kekalahan iblis yang kedua kalinya setelah pemberontakan. Kekalahan kedua tidak menghentikan iblis. Rencana berikutnya menghalangi manusia untuk mendapatkan kemerdekaan itu, yaitu bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit. Artinya iblis ingin manusia tidak memiliki juru selamat sehingga manusia tidak memiliki perantara perdamaian dengan Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Surat Roma 5 ayat 10.
Islam diawali dengan hijrah ke Madinah tahun 622 Masehi, setelah para Muslim terusir dari Mekah. Para Muslim diterima di Madinah oleh suku-suku Yahudi dan dilindungi. Karena pengikutnya kelaparan tapi malas bekerja, Muhammad menyusun strategi untuk merampok karavan Quraisy. Hadis Muslim 1935b. Misi itu menghalalkan membunuh siapa saja termasuk wanita dan anak-anak karena mereka dianggap kafir. Hadis Bukhari 3012. Kejahatan dalam Islam sudah disucikan oleh Allah, sehingga apapun yang dilakukan Muslim menjadi halal untuk tercapainya tujuan. Pada masa itu ketika bulan suci dilarang untuk membunuh dan berperang. Sehingga suku Quraisy merasa aman pada bulan suci itu. Suku Quraisy mengira bahwa para Muslim akan mematuhi aturan itu, tapi Allah telah menghalalkan perampokan dan pembunuhan pada bulan suci. Surah Al-Anfal 41, Surah Al-Baqarah 217. Dan ini menjadi keuntungan bagi para Muslim karena suku Quraisy menjadi lengah. Bagi Muslim yang ragu untuk ikut perampokan maka turunlah ayat. Wahyu Allah turun, Surah Muhammad 20-21. Ayat-ayat kematian demi Allah dan Rasul juga memberikan garansi syurga bagi mereka yang berperang bagi Islam, yakni jihad, dan mereka mati terbunuh, pada Surah Ali Imran 169-170. Allah tak ragu untuk turunkan ayat agar para Muslim kalahkan mereka semua, pancunglah batang leher mereka yang tak beriman, dan tawan yang kalah dan minta tebusan. Surah Muhammad 3-4. Lebih jauh lagi, para Muslim diharapkan untuk tidak hanya berperang, tapi juga menyumbang secara material untuk menutupi biaya perang seperti Surah At-Taubah 88, Surah At-Taubah 111, untuk membunuh dan dibunuh. Dan itu dilakukan oleh Muslim Indonesia, yang menyumbang Hamas agar bisa membunuh dan menghancurkan bangsa Israel. Siapa saja yang mau melakukan hal ini dijanjikan kedudukan tinggi di syurga pada Surah An-Nisa 74, Surah An-Nisa 95. Para Muslim diminta untuk mempersiapkan kemampuan membunuh, menteror, dan juga harta yang mereka miliki, tentara, kuda-kuda, Surah Al-Anfal 60, dan lain-lain. Lalu mati merampok demi Allah dan Rasul dan untuk mewujudkan teror di dalam hati non-Muslim. Muslim juga wajib membunuh para kafir, termasuk membunuh Muslim yang munafik, seperti Surah At-Taubah 73, Surah At-Taubah 123. Masih banyak lagi tindakan yang dilakukan Muhammad dan tentaranya untuk membantai manusia. Mulai dari perampokan, menyerang suku-suku yang telah melindungi para Muslim dari suku Quraisy, menguasai Madinah, sampai ingin menguasai dunia. Islam membangkitkan manusia hidup menjadi mati akal dan mati berpikir, sama seperti zombie, haus seperti vampire dan pemangsa daging dan kepala manusia, bukan dengan gigitan tapi pedang. Islam sejati akan hidup seperti zombie, mencari manusia kafir. Masuk Islam akan menjadi zombie pencari mongso, atau tetap kafir dan menjadi mongso zombie? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, mereka mendirikan salat, dan menunaikan zakat. Maka apabila mereka melakukan hal tersebut, maka sungguh mereka telah menjaga harta dan jiwanya dari seranganku, kecuali disebabkan hak Islam. Dan hisab mereka diserahkan kepada Allah." Hadis Muslim 22. Diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi berkata, "Pada hari kiamat semua manusia pingsan, lalu tiba-tiba aku akan melihat Musa berpegangan salah satu tiang arsy." Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, "Dan aku akan menjadi orang pertama yang dibangkitkan dan melihat Musa memegang tiang arsy." Hadis Bukhari
7427.